Seorang kakek tua dihina, diludahi. Tapi saat ia keluarkan dompetnya, semua langsung terdiam. Dan kejutan terbesar, orang yang meludahinya adalah cucunya sendiri. Namaku Dharma. Orang-orang dulu memanggilku Pak Dharma, Bos Dharma, atau kalau staf-staf di kantorku sedang bercanda, Jenderal Kopi. Tapi hari ini tak ada yang mengenaliku, dan memang itu yang kuinginkan. Pagi itu aku berdiri di depan sebuah kafe mewah di jantung kota. Gedungnya tinggi dan bersih, kaca-kaca besar memantulkan cahaya matahari pagi yang hangat. Di depan pintu ada papan nama berwarna emas yang menyala jika terkena cahaya. Cafe Arsa, EST. 2003 aku tersenyum kecil. Nama kafe itu bukan nama sembarangan. Arsa adalah nama istriku. Almarhumah Arsa, satu-satunya orang yang pernah benar-benar melihatku bukan sebagai pemilik uang, tapi sebagai manusia, biasa yang doyan ngopi pakai gelas kaleng dan roti tawar basi. Langkahku masuk ke dalam terasa seperti kembali ke rumah lama yang sudah direnovasi total. Bau kopi masih sama, tapi nuansa ruangannya sudah berubah. Lebih modern, lebih mahal, lebih eksklusif, tapi juga lebih dingin. Beberapa mata mulai melirikku. Maklum saja, aku tak datang dengan setelan jas atau jam tangan mahal, seperti pengunjung lainnya. Aku pakai jaket kain tua, celana lusuh, dan sepatu kets yang bahkan sudah tak kelihatan warnanya. Rambutku kusut, janggut tak rapi. Aku sengaja membiarkannya. Begitu. Aku duduk di sudut ruangan, meja paling pojok dekat jendela. Tempat favoritku dulu. Dari sana aku bisa melihat orang lalu lalang di trotoar, menebak-nebak kisah mereka hanya dari cara mereka melangkah. Seorang pelayan muda datang menghampiri, wajahnya ragu. Pak, maaf, sudah penuh, katanya. Matanya menatapku dari ujung kepala sampai sepatu. Aku tersenyum. Tenang, saya cuma mau pesan kopi hitam. Nak, kalau tak boleh duduk di sini, saya bisa pindah keluar, jawabku pelan. Dia terlihat bingung, mungkin tak tegak, tapi belum yakin harus berbuat apa. Lalu seseorang di balik bar memberikan isyarat, dan si pelayan pun mengangguk pelan. Baik pak, silakan duduk sebentar. Aku mengangguk. Di kepalaku, kenangan masa lalu mulai berdatangan. Di tempat itulah dulu aku duduk bersama Arsa setiap sore, membahas rencana bisnis, menghitung biaya bahan baku, sampai bergurau soal anak cucu yang mungkin akan mewarisi usaha ini suatu hari nanti. Anak cucu. Aku menghela napas. Satu kata yang dulu terasa hangat, kini terasa getir di lidah. Tak lama, kopi pesananku datang. Hitam, tanpa gula, tanpa basa-basi. Sama seperti hidupku sekarang. Kafe mulai dipenuhi orang. Suara sendok yang bergesekan. Dengan cangkir, tawa palsu dari meja pojok sebelah, bunyi notifikasi ponsel tak henti-henti. Tapi aku hanya duduk, menatap keluar jendela sambil sesekali menghirup kopi. Rasanya masih seperti dulu, meski sekarang dijual 5 kali lebih mahal. Aku datang bukan untuk menyesal. Aku datang untuk melihat, apakah tempat ini masih punya hati, dan aku ingin tahu juga, apakah orang-orang yang pernah aku harapkan bisa meneruskan warisan ini masih tahu apa artinya menjadi manusia? Jam menunjukkan pukul 11:15 ketika seseorang masuk dengan langkah tergesa dan penuh percaya diri. Ia tinggi, gagah, berpakaian necis, kacamata hitam, jam tangan mencolok, sepatu mengilap. Wajahnya, jantungku berhenti sepersekian detik. Bram cucuku. Wajahnya tak berubah, hanya lebih dewasa, tapi sorot matanya tetap sama. Dingin, angkuh, sama. Seperti dulu ketika ia berdiri di ruang keluarga, dan menatapku seolah aku ini penghalang. Bukan kakek yang membesarkannya sejak kecil. Ia duduk di meja tengah bersama 2 temannya. Suara mereka cukup keras, membicarakan saham, mobil baru, rencana liburan ke Eropa. Sekilas ia melirik ke arahku, dan seperti yang sudah kuduga, ekspresi jijik itu muncul. Aku tak menunduk. Aku hanya tersenyum pelan dan kembali menyesap kopiku. Di kepalaku, suara Arsa kembali terdengar.
Kalau kau mau tahu isi hati seseorang, lihat cara dia memperlakukan orang yang tak bisa membalasnya. Dan hari ini, aku akan menguji isi hati cucuku sendiri. Orang bilang, usia membuatmu kebal terhadap tatapan orang. Tapi nyatanya, walau rambutku sudah lebih putih dari busa sabun, tetap saja ada rasa nyeri di dada saat dilirik dengan jijik. Seperti, aku bukan manusia, tapi sampah yang nyasar masuk ke tempat elit. Aku duduk di pojok, masih dengan cangkir kopiku yang mulai mendingin. Suara-suara di sekitarku semakin jelas. Bukan karena mereka bicara keras, tapi karena mereka ingin didengar. Ngapain? Si dibiarkan. Kafe ini tempat orang-orang berkelas, bukan buat gelandangan. Bisik seorang perempuan muda dengan tas mewah yang harganya mungkin bisa bayarin kontrakan orang setahun. Gue sampai males makan deh. Lihat penampakan kayak gitu pas lagi brunch, sahut laki-laki di sebelahnya. Suaranya sengaja dikeraskan sedikit, seolah ingin aku dengar. Aku tidak menanggapi. Aku cuma menatap ke arah meja Bram. Ia belum sadar siapa aku. Wajahnya terlalu sibuk dengan dunianya sendiri. Ponsel mahal di tangan. Teman-teman yang tertawa seperti hidup mereka tak pernah salah. Dan pelayan yang melayani dengan penuh hormat. Seolah ia raja. Lucunya, beberapa tahun lalu, aku yang punya tempat ini saja tidak pernah dilayani sedemikian rupa. Aku tahu betul wajah-wajah seperti mereka. Penuh harga diri yang dibangun dari saldo rekening. Bukan dari hati nurani. Dan aku pun tahu, tidak semua anak muda seperti itu. Tapi hari ini, aku tidak sedang menilai dunia. Aku hanya sedang mengamati cucuku. Beberapa staf mulai terlihat gelisah. Mereka bolak-balik ke dapur, berbisik satu sama lain sambil menatap ke arahku. Seorang manajer, muda, rapi dan penuh gaya, akhirnya berjalan mendekat. "Selamat siang, Pak," katanya dengan senyum yang dipaksakan. Aku menoleh. "Selamat siang. Mohon maaf sebelumnya. Ada yang komplain karena merasa kurang nyaman. Kami ingin memastikan semua pengunjung bisa menikmati suasana kafe ini dengan baik, jadi mungkin Bapak bisa pindah ke area luar?" "Di teras. Tempatnya juga adem kok." Aku tersenyum. Ramah. Tenang. Saya tidak merokok. Dan saya sudah duduk dari tadi tanpa ganggu siapapun, bukan? Manajer itu tercekat. Wajahnya kaku, matanya melihat ke arah meja Bram. Jelas terlihat siapa yang memerintahnya. "Saya hanya pesan kopi. Saya bayar. Saya diam. Kalau saya masih harus keluar juga, itu bukan soal kenyamanan, tapi soal prasangka." Ia tak menjawab. Ia diam sejenak, lalu mundur perlahan. Para pelayan kembali melirik-lirik, tapi tak ada yang berani bertindak lebih jauh. Aku kembali menatap Bram. Dan saat itu, tatapan kami bertemu. Sekilas, hanya 2 detik, tapi cukup untuk membuatku yakin. Ia memang tak mengenaliku. Wajahnya sempat menunjukkan keraguan. Mungkin, di ujung kesadarannya, ada sedikit memori tentang kakek tua yang dulu selalu membuatkannya teh manis hangat setiap kali pulang sekolah. Tapi rupanya, memori itu sudah terkubur lama di bawah tumpukan uang dan arogansi. Aku melihat dia membisikkan sesuatu ke temannya. Temannya menoleh ke arahku dan tertawa kecil. Sini deh, gue punya ide," kata Bram, bangkit dari kursinya. Hatiku berdetak sedikit lebih cepat. Dia melangkah ke arahku, gaya jalannya santai tapi jelas penuh kesombongan. Aku tahu ekspresi itu. Aku tahu nada langkah itu. Aku tahu bahwa aku akan segera melihat sesuatu yang sudah kuduga dari awal. Ia berdiri di depanku, tangan disilangkan. "Pak," katanya sambil mengangkat alis. "Bapak tahu nggak tempat ini buat siapa?" Aku menatap matanya, dalam, tanpa emosi. "Buat orang yang suka kopi mungkin." Ia tertawa. Kering. Lucu. "Tapi tempat ini bukan buat pengemis, Pak. Maaf aja ya. Bapak bikin tempat ini jadi kelihatan kotor." Beberapa orang mulai memperhatikan. Pelayan terdiam. Staf di kasir menahan napas. Aku tak menjawab. Dia lanjut. "Kalau Bapak butuh bantuan, saya bisa kasih uang. Tapi tolong, jangan duduk di sini. Nanti saya jadi ilfil ngopi di tempat yang kayak gini." Aku masih diam. Lalu pelan-pelan, aku menyodorkan dompetku ke atas meja. Dompet kulit tebal,
Masih bagus meski sudah tua. Kuletakkan dengan tenang, tanpa kata. Ini uang saya, kataku pelan. Saya bayar kopi saya, sama seperti kamu. Bram menatap dompet itu. Sekilas ia kaget melihat isinya, lembaran ratusan ribu yang masih rapi. Tapi ia cepat menutupi ekspresinya. Ia mendekat sedikit. Lalu, plak. Satu ludah jatuh ke ujung mejaku. Nyaris menyentuh tanganku. Semua orang terdiam. Mataku masih menatapnya. Tatapanku tetap tenang, meski dalam dadaku ada sesuatu yang hangat mulai naik ke tenggorokan. Bram tersenyum sinis. Saya bantu bersihkan ya, Pak. Aku mengangkat dompet itu. Lalu berdiri pelan-pelan. Kupandangi wajahnya, baik-baik. Dan dengan suara yang pelan namun jelas, aku berkata, "Kamu masih saja seperti dulu ya, Bram." Wajahnya berubah, seolah semua darah di wajahnya ditarik turun oleh gravitasi. Matanya melebar, napasnya tercekat. "Loh, kakek Dharma, kakek kandungku?" Aku tak menjawab, karena jawabannya sudah terlalu menyakitkan. "Loh, kakek Dharma, kakek kandungku." Bram berdiri terpaku, wajahnya pucat seperti orang yang baru sadar bahwa mimpi buruknya bukan lagi mimpi, tapi kenyataan yang ia ciptakan sendiri. Orang-orang di kafe yang tadinya hanya melirik, kini memperhatikan penuh. Suasana yang semula dipenuhi tawa dan denting sendok, berubah menjadi senyap dan tegang. Bahkan musik instrumental dari speaker pun terdengar sepi. Aku menatap cucuku. Wajah itu... Ya, wajah anak kecil yang dulu sering kupangku di pangkuanku saat menangis karena jatuh sepeda. Dulu, dia memelukku erat dan memanggil, "Kek, jangan tinggalin aku." Tapi lihatlah dia sekarang. "Baru ingat sekarang?" Tanyaku pelan, setelah kamu ludahi aku di depan orang-orang. Bram melangkah mundur, tergagap. Maaf, aku benar-benar nggak tahu." Aku duduk kembali. Mataku tetap padanya. Tak ada kemarahan, hanya kelelahan. Kelelahan dari menyaksikan bahwa cucu yang pernah kupeluk saat demam tinggi, kini meludahi darah dagingnya sendiri. "Kenapa kamu tak tahu?" tanyaku. "Karena wajahku tua? Karena pakaianku lusuh? Karena aku nggak datang bawa mobil mewah seperti kalian?" Bram membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Ia kehilangan kata. Untuk pertama kalinya, aku melihat dia tak punya cara untuk membela diri. Teman-temannya mundur pelan-pelan, pura-pura sibuk dengan ponsel atau beralasan ke toilet. Pelayan dan manajer tadi juga terdiam. Mungkin mereka juga mulai sadar siapa aku sebenarnya. Aku menyandarkan punggung. Tanganku gemetar, bukan karena marah, tapi karena kecewa yang menumpuk terlalu lama. Dulu, sebelum semua ini terjadi, aku tinggal serumah dengan Bram dan orang tuanya, anak lelakiku dan menantuku. Setelah istriku, Arsa, meninggal, rumah jadi sepi. Aku memutuskan tinggal bersama mereka, berharap bisa mengisi hari tuaku dengan kebersamaan keluarga. Tapi ternyata, yang mereka isi hanyalah rencana-rencana warisan. Anakku sendiri pernah bilang, "Pak, kalau Bapak sudah nggak kuat urus usaha, serahin aja ke Bram. Biar dia lanjutin semua. Bapak tinggal istirahat aja, tenang di rumah." Tapi aku tahu, yang mereka inginkan bukan meneruskan nilai hidup. Mereka cuma menginginkan harta. Uang. Nama. Jabatan Bram waktu itu masih remaja, tapi sudah mulai terbentuk seperti ayahnya. Egois, ambisius, dan alergi pada kata sederhana. Aku mulai mundur perlahan dari rumah itu. Tak lama, aku pergi tanpa pamit. Tak seorang pun mencari. Dan sekarang, aku kembali. Tidak dengan niat balas dendam, tapi dengan satu tujuan, menguji. Menguji apakah cucuku masih punya hati, dan jawabannya sudah kulihat sendiri. Tolong dengar aku dulu," ujar Bram, mulai mendekat. Suaranya lirih, matanya berair. Aku mengangkat tangan, menyuruhnya berhenti bicara. "Bram," kataku, pelan tapi tegas. "Kau tidak hanya meludahi orang tua, kau meludahi keluargamu sendiri. Dan mulai hari ini, semua yang kau harapkan dariku sirna." Bram menggeleng. "Jangan gitu, Kek.
Aku khilaf, aku nggak tahu. Aku pikir. Kamu pikir aku cuma pengemis, potongku. Dan kamu pikir kamu lebih tinggi dari siapapun yang tak punya. Sepatumu, jasmu, mobilmu. Ia terdiam. Aku berdiri, lalu meraih dompetku. Kutarik selembar kartu kecil dari dalamnya. Kartu kepemilikan saham mayoritas Cafe Arsa. Kusodorkan ke manajer yang sejak tadi menunduk kaku. Mulai besok, susun ulang sistem pelatihan staf. Kafe ini dibangun bukan hanya untuk orang kaya, tapi untuk siapapun yang butuh tempat duduk dan secangkir ketenangan. Manajer itu mengangguk gugup. Baik, Pak. Aku menatap ke sekeliling. Siapapun yang menilai manusia dari bajunya, jangan lama-lama di sini. Tempat ini tidak dibangun dari ego, tapi dari cinta dan kerja keras. Tatapanku kembali ke Bram. Ia menunduk. Mungkin malu. Mungkin baru merasa menyesal. Tapi bagiku, terlambat. Aku melangkah keluar kafe, pelan-pelan. Udara luar lebih segar. Di jalan, orang-orang lewat tanpa peduli siapa aku. Dan itu baik. Karena aku tahu, hari ini, aku bukan ingin dikenal. Aku hanya ingin mengingatkan bahwa nilai manusia tak pernah bisa diukur dari dompetnya. Sore itu, langkahku terasa lebih ringan meski hatiku masih penuh beban. Matahari mulai turun, menyentuh ujung-ujung bangunan kota dengan cahaya keemasan yang hangat. Tapi di dalam diriku, ada yang terasa kosong. Bukan karena aku menyesal, tapi karena aku sadar. Luka lama memang tak pernah benar-benar sembuh. Aku duduk di bangku taman kecil tak jauh dari kafe. Dari sini, aku bisa melihat orang-orang lewat. Ada yang berjalan cepat sambil bicara lewat ponsel. Ada ibu-ibu yang menuntun anaknya pulang sekolah. Dan ada juga pria tua sepertiku yang hanya duduk diam, seperti sedang menunggu sesuatu yang tak pasti. Mungkin seperti aku. Dulu, waktu aku masih muda, hidupku tidak mudah. Aku membangun usaha dari nol, dari gerobak kopi di gang kecil, hingga jadi pemilik jaringan kafe yang dikenal orang-orang kaya. Tapi semua itu tak kubangun untuk pamer. Aku ingin keluarga bahagia. Itu saja. Tapi ternyata, uang memang bisa jadi racun kalau disimpan di hati. Anakku, Dimas, ayah Bram, berubah ketika bisnis mulai berkembang. Ia tidak lagi bicara soal waktu makan malam bersama keluarga, tapi soal saham, target, dan siapa yang lebih pantas memimpin. Ia lupa bahwa semua ini dimulai dari tangan tua ayahnya yang berdagang di bawah hujan dan terik. Aku pernah ingin menyerahkan semuanya ke dia, percaya bahwa keluarga akan menjaga apa yang kubangun. Tapi lama-kelamaan, mataku terbuka. Bukan hanya Dimas yang berubah, istrinya pun ikut menekan agar warisan diserahkan sepenuhnya. Bram, yang saat itu masih remaja, seringkali duduk diam mendengar pembicaraan itu. Mungkin saat itulah hatinya mulai dipenuhi ambisi, bukan kasih. Ayah kan sudah tua. Warisan itu hak kami nanti. Kenapa ditunda-tunda terus? Itu kalimat terakhir yang membuatku memilih pergi. Tidak ada satupun dari mereka yang bertanya kemana aku setelah itu. Dan sekarang, setelah bertahun-tahun aku hidup jauh dari keluarga, membangun bisnis yang sama sekali baru atas namaku sendiri, aku kembali bukan sebagai ayah atau kakek, tapi sebagai pelajaran yang hidup. Warisan yang dulu mereka perebutkan sudah habis. Hancur oleh keserakahan mereka sendiri. Aku diam-diam mengalihkan seluruh aset ke yayasan dan usaha baru yang tidak mereka ketahui. Nama dan wajahku pun kuhapus dari dokumen perusahaan. Hanya satu tempat yang sengaja kubiarkan jadi milikku secara terbuka. Kafe yang tadi. Kenapa? Karena aku ingin tahu apakah mereka akan mengenalku, bukan dari kekayaan, tapi dari hati. Dan Bram, cucu yang dulu kupeluk erat saat ia takut petir, ternyata memilih meludahiku saat tak mengenal wajah ini. Permisi, boleh duduk, Pak? Aku menoleh. Seorang pemuda berpakaian sederhana berdiri sambil tersenyum. Di tangannya ada 2 gelas kopi plastik. Salah satunya ia sodorkan padaku. Kayaknya Bapak habis ngalamin hari yang berat, katanya. Saya juga sih, tapi kopi bisa bantu dikit. Aku tersenyum. Terima kasih, Nak. Namanya Raka.
Ia mahasiswa semester akhir yang kerja sambilan jadi ojek online. Sepanjang percakapan kami, ia tak pernah sekalipun bertanya kenapa aku berpakaian lusuh atau kenapa aku duduk termenung sendirian. Ia hanya bercerita dan mendengar. Betapa kontrasnya dia dengan Bram. Dan entah kenapa, aku merasa anak muda inilah yang pantas mewarisi nilainya kebaikan, bukan sekadar hartaku. Saat malam, mulai turun, ponselku berdering. Nomor tak dikenal, tapi aku sudah tahu siapa. Kek, ini Bram. Aku diam. Kek, aku nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi sejak kejadian tadi siang, aku nggak bisa tenang. Aku malu, Kek. Aku benar-benar malu. Suaranya serak, mungkin baru menangis. Tapi aku tahu bedanya antara tangisan sesal dan tangisan panik, karena takut kehilangan harta. Aku nggak minta warisan. Lanjutnya, buru-buru. Aku cuma mau minta satu kesempatan untuk bicara, untuk dengar cerita kakek, yang dulu nggak pernah aku mau dengar. Aku menarik napas panjang. Bram, kataku pelan. Kalau kamu benar-benar ingin mendengar, maka datanglah bukan sebagai pewaris, tapi sebagai cucu yang pernah lupa caranya memeluk kakeknya. Lalu kuakhiri panggilan, bukan karena aku marah, tapi karena aku ingin tahu apakah dia akan datang bukan untuk warisan, tapi untuk keluarga. Pagi itu, hujan turun rintik-rintik. Tidak deras, tapi cukup membuat udara jadi dingin dan hati jadi tenang. Aku menyeduh teh hangat di rumah kecilku. Rumah yang tak mewah, tapi penuh ketenangan. Dindingnya dari kayu jati tua, warnanya sudah mulai pudar, tapi setiap sudutnya menyimpan kenangan dan luka. Tak lama, terdengar suara ketukan pelan di pintu depan. Aku tahu siapa. Kutelusuri lorong pendek itu sambil memegang cangkir teh. Saat kubuka pintu, dia berdiri di sana, Bram jasnya, basah oleh hujan. Rambutnya lepek, tak ada lagi tampang arogan yang kemarin meludahiku. Kini ia tampak seperti anak kecil yang tersesat dan baru sadar betapa jauhnya ia melangkah dari rumah. Masuklah, kataku pendek. Dia masuk tanpa banyak kata. Duduk pelan-pelan di kursi rotan yang sudah usang. Matanya menatap sekeliling, mungkin baru sadar bahwa rumah ini bukan rumah seorang pengemis. Ini rumah kakek? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Satu-satunya rumah yang kubangun dengan tangan sendiri setelah kutinggalkan rumah keluarga kita dulu. Ia menunduk. Wajahnya penuh penyesalan. Kami diam cukup lama. Hanya terdengar suara hujan yang turun makin lebat. Tehku sudah tak lagi hangat. Tapi hatiku masih bertanya-tanya. Apakah dia benar-benar datang untuk minta maaf? Atau hanya karena takut kehilangan sesuatu? Aku datang. Bukan untuk warisan, Kek. Katanya akhirnya, lirih. Aku tahu itu nggak pantas lagi ku minta. Bahkan, mungkin nggak pernah pantas sejak awal. Aku menatapnya, menunggu ia melanjutkan. Dulu, waktu kakek pergi, aku cuma mikir satu hal. Kenapa orang tua selalu ribut soal warisan? Aku nggak paham. Tapi aku ikut-ikutan marah sama kakek. Ikut-ikutan percaya semua kata ayah. Ia menggigit bibir, lalu melanjutkan. Tapi setelah kejadian kemarin, aku sadar. Yang hilang dari hidupku bukan harta, tapi nilai. Dan keluarga. Aku tetap diam. Bolehkah aku dengar cerita kakek? Tentang kenapa kakek pergi dulu? Tentang kenapa kakek hidup sederhana meski bisa hidup mewah. Aku ingin belajar, bukan untuk mendapatkan sesuatu, tapi supaya aku bisa berubah. Aku melihat matanya. Tidak ada air mata, tapi ada ketulusan. Dan bagi orang sepertiku, ketulusan adalah mata uang yang paling mahal. Bram, kataku pelan, kamu tahu kenapa dulu kakek pergi diam-diam? Dia menggeleng. Karena kalau kakek pamit, kamu dan orang tuamu pasti akan bilang, jangan pergi, Kek. Warisannya aja kasih dulu, baru pergi. Ia tersentak kecil, lalu menunduk lagi. Kakek pergi karena lelah. Bukan lelah kerja,
Tapi lelah berharap bahwa keluarga itu lebih kuat dari uang. Ternyata, tidak selalu begitu. Aku bangkit, lalu mengambil kotak kecil dari rak kayu. Isinya, foto-foto lama, surat-surat yang tak pernah terkirim, dan secarik kertas yang dulu nyaris kuberikan pada Dimas. Surat pernyataan warisan seluruh aset padanya. Ini, kataku, menyerahkan surat itu pada Bram. Dulu hampir kuberikan ke ayahmu, tapi aku sobek dan kubakar sebagian, lalu kusimpan sisanya. Sebagai pengingat, bahwa tidak semua orang layak menerima sesuatu, hanya karena mereka merasa berhak. Bram menatap kertas separuh hangus itu. Matanya berkaca-kaca. Aku bukan datang untuk meminta bagian dari warisan, Kek, katanya. Tapi kalau boleh, aku ingin jadi bagian dari hidup kakek lagi. Sebagai cucu, sebagai keluarga. Aku memejamkan mata sejenak. Ada rasa hangat yang aneh di dada. Seperti ada jendela yang terbuka perlahan dalam rumah tua hatiku. Tapi aku tahu, satu permintaan maaf belum cukup. Kalau kamu benar-benar ingin berubah, Bram, kamu harus siap diuji. Apa maksud kakek? Kafe itu. Kamu kembali ke sana. Bukan sebagai pewaris, tapi sebagai pelayan. 1 minggu saja, pakai seragam. Layani semua tamu tanpa tahu siapa mereka. Rasakan jadi orang yang dulu kamu hina. Bram terdiam lama. Aku bisa lihat kebimbangan itu. Ego dalam dirinya pasti berteriak keras, tapi akhirnya ia mengangguk. Baik, Kek, aku akan lakukan. Hujan mulai reda, tapi langit masih kelabu. Mungkin seperti hatiku. Masih belum cerah sepenuhnya, tapi ada harapan di ujung mendung. Dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun lalu, aku melihat sinar kecil di mata cucuku. Sinar yang dulu pernah hilang. Pagi itu aku datang lebih awal ke kafe. Aku duduk di pojok, seperti biasa, berpakaian sederhana. Tak ada jas mewah, tak ada pengawal, tak ada tanda-tanda aku adalah pemilik tempat ini. Hanya seorang kakek tua yang tampak seperti pelanggan biasa, atau mungkin gelandangan, tergantung siapa yang memandang. Aku duduk sambil menyesap teh hangat. Meja nomor 3. Meja yang sama tempat Bram berdiri dan meludahiku beberapa hari lalu. Dan hari ini, ia akan kembali ke tempat itu. Tapi bukan sebagai pengunjung, melainkan sebagai pelayan. Jam 9 tepat, pintu kaca terbuka. Bram masuk, mengenakan seragam pelayan berwarna coklat tua dengan celemek yang masih terlihat kaku. Rambutnya ditata rapi, tapi ekspresinya gugup. Ia menunduk saat bertemu mataku. Aku hanya memberi anggukan kecil. Tak ada senyum, tak ada ucapan selamat datang. Ini bukan tempat untuk basa-basi hari ini. Manajer kafe, Pak Gunawan, sudah kuberi tahu lebih dulu. Perlakukan dia seperti staf baru pada umumnya. Jangan beri keistimewaan apapun. Jangan ada yang tahu dia cucuku. Biar dia merasakan jadi orang kecil. Karena hanya dari sana ia bisa benar-benar tumbuh. Di jam-jam pertama, Bram masih kaku. Cara dia menyapa pelanggan terlihat canggung, kadang terlalu pelan, kadang terlalu gugup. Ia lebih banyak diam, hanya menjawab jika ditanya. Tapi aku melihat matanya bekerja. Ia belajar memperhatikan. Ia mulai mendengar. Permisi, Bapak sudah pesan? Tanyanya kepada seorang pria parubaya yang tampak tergesa. Apa kamu nggak bisa lihat saya sibuk? Cepat panggil pelayan lain. Bram mundur pelan, menunduk dan menahan napas. Aku tahu rasanya. Dulu aku juga pernah diludahi pelanggan saat masih dorong gerobak kopi, tapi Bram tak pergi. Ia kembali dengan catatan kecil dan berkata dengan tenang, "Maaf, Pak. Saya akan bantu secepat mungkin." Pelanggan itu tidak menjawab, tapi aku mengangguk dalam hati. Bram tidak lari. Tidak membalas. Dia belajar. Menjelang siang, seorang ibu, hamil datang dengan anak kecil yang rewel. Ia tampak kewalahan. Tak satu pun staf lain yang mendekat. Mereka semua sibuk dengan pesanan. Tapi Bram menghampiri, membawakan kursi tambahan, menawarkan air putih, dan bahkan membantu menenangkan si kecil dengan memberinya pensil warna dari pojok anak-anak. Ibu itu menatapnya lama, lalu tersenyum. "Terima kasih, Mas. Jarang ada pelayan yang mau repot-repot begini."
Itu sudah tugas saya, Bu, jawab Bram, dan senyumnya tidak palsu. Aku hampir menitikkan air mata, karena itulah cucuku, yang dulu kupeluk erat saat ia demam, yang dulu kupanggul di punggung sambil cari mainan dari kayu di kebun. Anak itu masih ada, hanya tertimbun ego dan dunia, dan kini mulai muncul kembali. Sore hari, kafe mulai sepi. Bram duduk di sudut belakang, melepaskan topi kecilnya dan menghela napas panjang. Tangannya gemetar memegang gelas air putih. Wajahnya letih. Aku mendekatinya. "Diam, diam!" "Kelelahan?" tanyaku sambil duduk di depannya. Ia terkejut, lalu mengangguk pelan. "Capek, tapi entah kenapa, rasanya seperti lega." Aku menatapnya. "Kamu tahu kenapa?" "Karena aku merasa aku dihargai bukan karena uang, tapi karena aku berusaha jadi manusia yang layak." Aku terdiam. Hatiku seperti digenggam erat oleh kata-kata itu. Lalu aku bertanya satu hal terakhir hari itu. Kalau semua ini bukan ujian untuk warisan, tapi ujian untuk memulihkan hubungan kita, kamu tetap mau lanjutkan seminggu ini? Ia menatapku dalam-dalam, lalu berkata, "Pelan. Kalau memang seminggu ini bisa jadi jembatan buat aku mengenal kakek lagi, maka ya, aku mau." Dan untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, aku tersenyum pada Bram. Tapi dalam hati aku tahu, badai belum benar-benar datang, karena ujian terbesar belum dimulai. Minggu ini bukan hanya soal kerja keras, tapi soal menghadapi masa lalu yang akan datang lagi, dalam wujud ayahnya sendiri. Hari ketiga Bram bekerja di kafe milikku. Dan jujur, aku mulai melihat sinar itu lagi di matanya, sinar ketulusan. Ia mulai terbiasa menyapa pelanggan dengan tulus, mulai tahu cara mendengarkan, bahkan mulai disukai rekan kerjanya yang lain. Tapi, seperti hidup yang tak pernah terlalu tenang, awan mendung itu akhirnya datang juga. Dan hari itu, mendungnya bernama Dimas anakku, ayah dari Bram pria, yang dulu dengan lantang berkata, "Aku gila karena menolak membagikan warisan," yang menuduhku menyembunyikan harta, padahal aku hanya ingin keluarga tetap utuh. Pria yang dulu menatapku seolah aku cuma beban, bukan ayah kandungnya. Pintu kafe terbuka keras. Semua kepala menoleh, termasuk aku. Dan saat kulihat siapa yang datang, jantungku berdetak lebih cepat. Meski tubuhnya makin besar, dan rambutnya mulai beruban, aku mengenal sorot mata itu. Mata penuh kemarahan. Bram. Bram yang sedang membersihkan meja terkejut dan hampir menjatuhkan nampan. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Suara Dimas menggema di seluruh ruangan. Para pelanggan menoleh. Suasana yang semula tenang berubah tegang seketika. "Ayah." Bram melangkah pelan. "Ayah, ngapain ke sini?" Aku harusnya yang tanya. "Kamu kerja di sini? Jadi pelayan? Di tempat rendahan seperti ini? Apa kamu gila?" Bram terdiam. Wajahnya pucat. Ia melirik ke arahku, tapi aku tak bergerak. Ini ujian yang harus ia hadapi sendiri. "Jawab, Bram, kamu ini anakku atau bukan? Masa depan kamu ada di perusahaanku, bukan di sini, melayani orang yang bahkan gak jelas siapa pemiliknya." Aku tersenyum kecil dalam hati. Lucu. Dia tak tahu tempat yang ia hina ini milik ayahnya sendiri. "Maaf, ayah, tapi aku yang memilih ini." Suara Bram terdengar pelan tapi mantap. "Aku kerja di sini karena aku ingin belajar sesuatu yang lebih dari sekadar angka dan saham." Dimas tertawa sinis. "Belajar dari siapa? Dari siapa kamu belajar? Dari orang tua yang hidupnya lebih cocok tidur di emperan?" Beberapa pelanggan mulai berbisik. Manajer kafe mendekat, mencoba meredakan situasi. "Maaf, Pak, kalau bisa bicara di luar." "Jangan ikut campur," bentak Dimas sambil mendorong manajer itu mundur. Itulah momen di mana aku tak bisa diam lagi. Aku bangkit dari kursiku, perlahan berjalan ke tengah ruangan, mendekati mereka berdua. Semua mata kini beralih padaku. "Sudah cukup, Dimas." Dimas menoleh. Pandangannya membeku. "Siapa kamu?" katanya sambil menyipitkan mata. Aku berdiri tegak,
meski tubuh ini tak lagi muda. Tatapanku mengunci matanya. Kamu benar-benar lupa wajah ayahmu sendiri, ya? Wajah Dimas perlahan berubah. Amarahnya memudar, digantikan oleh keterkejutan yang tak bisa disembunyikan. Ayah? Bram melirik ke arah kami bergantian. Ayah, itu kakek Dharma. Suasana di kafe membeku. Sunyi. Hanya detik jam dinding yang terdengar. Dimas menatapku lama. Napasnya berat. Ayah, kenapa berpakaian seperti pengemis? Potongku. Karena aku ingin tahu siapa di antara kalian yang masih bisa menghormati manusia tanpa melihat hartanya. Aku menoleh ke Bram. Cucumu lulus ujian. Pertama. Dia belajar menghormati. Lalu aku menatap Dimas dengan dingin. Kau gagal bahkan sebelum ujian dimulai. Dimas menunduk. Wajahnya merah. Tapi bukan karena malu, karena marah. Aku tahu anakku ini. Ia tidak mudah menerima kekalahan. Ayah, jadi ini semua rencana ayah? Bukan rencana. Ini pelajaran. Kau ajari anakmu mencintai harta, tapi aku ingin ia belajar mencintai manusia. Dimas mengepalkan tangan. Dan sekarang apa? Ayah, mau buat kami malu? Di depan umum? Aku menarik napas panjang. Bukan itu tujuannya. Tapi kalau itu yang kau rasakan, mungkin sudah waktunya kalian tahu. Rasa malu bukan untuk dihindari, tapi dipelajari. Bram melangkah ke tengah. Ia berdiri di antara kami. Ayah, cukup. Suara Bram bergetar. Tapi tegas. Ayah sudah kehilangan kakek bertahun-tahun karena keras kepala. Aku gak mau kehilangan dia juga. Aku ingin mengenal kakek. Aku ingin belajar. Dan kalau ayah gak bisa terima itu, aku minta maaf. Tapi aku tetap akan lanjut di sini. Aku hampir tak percaya dengan kata-katanya. Itulah keberanian sejati. Dimas menatap Bram, lalu aku, lalu kafe itu. Baik, kalau begitu, jangan pernah datang padaku lagi saat kau jatuh, katanya dingin pada Bram. Dan kau juga, ayah, katanya padaku. Nikmatilah sandiwaramu. Lalu ia pergi. Pintu kafe menutup keras, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku melihat sejarah yang dulu kusesali berubah di depan mataku. Bram berdiri di tengah kafe, napasnya masih berat. Tapi matanya penuh keberanian. Aku menepuk pundaknya. Selamat datang di ujian berikutnya, Bram. Setelah Dimas pergi dengan kemarahan yang tak terselesaikan, kafe kembali tenang. Tapi bukan tenang yang damai, lebih ke tenang yang menyesakkan. Bram duduk di kursi ujung ruangan, diam, memandangi tangannya yang tadi sempat gemetar. Tak ada pelanggan yang berani menyela. Para staf juga menunduk, mungkin malu karena dulu ikut meremehkan si kakek tua yang ternyata adalah pemilik sebenarnya. Aku menarik kursi dan duduk di hadapan Bram. Lelah? Tanyaku. Ia hanya mengangguk. Tak mudah menantang ayahmu sendiri. Lanjutku pelan. Aku tahu rasanya. Bram mengangkat wajah. Tapi kenapa, kek? Kenapa semua ini harus lewat cara seperti ini? Kenapa kakek enggak datang aja dari awal, bilang, siapa kakek sebenarnya? Kita bisa bicara baik-baik. Aku tersenyum kecil. Karena kalau aku datang sebagai pemilik kafe, kamu akan melihatku sebagai kakek yang kaya. Bukan sebagai manusia biasa. Aku lalu membuka dompet kulit yang sudah usang. Dompet yang membuat semua orang terdiam dulu. Hari saat aku diludahi oleh cucuku sendiri. Tapi hari ini, dompet ini tidak menyimpan uang, melainkan lembaran tua yang hampir robek, dengan tulisan tangan Bram waktu masih kecil. Untuk kakek Dharma, supaya cepat sembuh. Nanti Bram beliin permen, asal kakek jangan pergi jauh ya. Bram tertegun, matanya langsung basah. Itu surat aku waktu kecil. Aku mengangguk. Kau mungkin sudah lupa, tapi aku simpan ini. Karena waktu itu, kamu satu-satunya orang di rumah yang masih peduli padaku. Ayahmu sibuk rebutan tanah. Ibumu diam, ikut-ikutan. Tapi kamu, cucuku kecil, datang setiap sore, duduk di samping ranjangku, dan bilang, kakek enggak boleh sedih ya. Bram tak bisa lagi menahan air mata. Ia menunduk, menyeka wajahnya diam-diam.
Warisan itu bukan selalu soal uang, Bram, lanjutku. Kadang, warisan terbaik justru adalah rasa malu yang menyadarkan. Dan keberanian yang menebusnya. Aku berdiri dan mengambil map berisi dokumen dari tas kecilku. Aku sudah siapkan semua ini bertahun-tahun. Bukan untuk ayahmu, tapi untukmu. Tapi bukan karena kamu cucuku, melainkan karena kamu membuktikan kamu manusia yang belajar menghargai. Aku serahkan map itu ke tangan Bram, yang gemetar. Dia membukanya perlahan. Di dalamnya sertifikat kafe ini. Nama pemilik terbaru yang tercetak di sana. Bramadi Santosa. Bram langsung mendongak. Syok. Ini. Sekarang tempat ini milikmu. Tapi ada syarat. Apa saja, kek? Aku tersenyum tipis. Setiap orang yang masuk ke sini, siapa pun dia, miskin atau kaya, wangi atau bau, muda atau tua, harus dilayani dengan hati. Kalau tidak, kafe ini tak lebih dari bangunan kosong. Dan kamu, tak lebih dari penjual kopi egois. Bram mengangguk cepat, mulutnya masih terbuka. Aku janji, kek. Aku jaga tempat ini. Dan semua yang kakek ajarkan. Lalu aku berdiri. Melangkah, pelan keluar kafe. Matahari sore menyambut wajahku. Hangat. Tapi mataku sembab. Bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Aku tahu, perjuanganku belum selesai. Mungkin Dimas masih menyimpan dendam. Mungkin keluarga besar masih tak mengerti kenapa aku memilih Bram. Tapi hari ini, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku melihat harapan. Dan harapan itu bukan warisan yang kutinggalkan, tapi kesadaran yang kutanamkan. Sudah 2 minggu sejak kejadian itu. Sejak Dimas pergi dengan amarah dan Bram menerima warisan kafe dariku. Bukan hanya berupa bangunan dan bisnis, tapi pelajaran hidup yang tak akan ia temukan di balik meja rapat perusahaan milik ayahnya. Kafe. Ini kini terasa lain. Bukan berubah total, tapi bernyawa. Dari pagi sampai malam, bukan cuma aroma kopi yang menguar di udara, tapi juga senyum, tawa kecil, dan suara orang ngobrol tanpa tekanan. Dan aku suka duduk di pojok ruangan sambil mengamati semuanya. Tanpa perlu mengaku sebagai pendiri, tanpa gelar, tanpa nama. Cukup sebagai kakek Dharma yang suka roti panggang dan teh tawar. Bram tampil beda sekarang. Ia masih mengenakan apron pelayan, tapi langkahnya jauh lebih percaya diri. Ia tak lagi canggung saat membersihkan meja, tak ragu menyapa pelanggan dengan nama, dan ini yang paling kuperhatikan, ia benar-benar mendengarkan saat orang bicara. Aku melihatnya menunduk saat seorang bapak tua dengan pakaian tambal-tambalan masuk dan memesan kopi dengan uang receh. Bram tak hanya melayani, tapi juga memberinya roti hangat secara gratis. Lalu duduk di sampingnya, menanyakan kabar dan berbagi cerita. "Bapak kerja di mana dulu?" tanya Bram. "Dulu saya sopir angkot, Nak. Tapi udah tua. Sekarang cuman ngumpulin botol." Bram mengangguk pelan. "Kalau Bapak butuh tempat istirahat siang, kesini aja ya. Nggak usah beli apa-apa. Duduk aja." Aku nyaris meneteskan air mata melihat itu. Itulah warisan sesungguhnya. Suatu sore, seorang pelanggan tetap, Ibu Lani, wanita paruh baya yang dulu sinis saat aku datang lusuh-lusuhan, mendekatiku. "Pak, kakek Dharma," katanya kikuk. Saya minta maaf ya soal waktu itu." Aku tersenyum. "Sudah berlalu, Bu." Ia duduk di depanku. Tak lagi angkuh, wajahnya tulus. "Bram itu anak baik, ya. Saya kira dia cuma anak orang kaya yang sombong. Tapi ternyata dia berubah." Aku hanya mengangguk pelan. "Dulu saya juga kaya, Bu. Tapi saat semuanya direbut keluarga sendiri, saya cuma punya satu pilihan, tetap marah, atau memulai dari awal." Ia memandangku lekat. "Kakek pilih mulai dari awal?" Aku menatap ke arah Bram yang sedang mengisi ulang air minum pelanggan lain sambil bercanda ringan. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk menunjukkan bahwa kemiskinan itu bukan aib.
yang aib. Itu hati yang pelit. Malam itu, setelah kafe tutup, Bram menghampiriku dengan sebuah amplop. Ini, Kek, aku mengernyit. Apa ini? Laporan keuangan 2 minggu, termasuk pendapatan dan pengeluaran. Aku juga buat catatan kecil soal program sosial kafe. Setiap hari Jumat sore, kita gratiskan kopi untuk lansia dan ojek online. Dan aku juga kerjasama sama yayasan dekat sini buat nyalurin makanan sisa yang masih layak. Aku menatapnya lama. Ya gugup. Aku tahu, mungkin aku terlalu cepat ambil keputusan. Tapi aku pengen buktiin bahwa tempat ini bukan cuma soal jualan, tapi soal hati. Seperti yang kakek bilang. Aku mengambil amplop itu dan menepuk bahunya. Kamu sudah lebih dari cukup, Bram. Tapi malam itu belum berakhir. Sekitar pukul 9 saat kami hendak pulang, seorang tamu tak terduga muncul. Sosok yang tak pernah kusangka akan kembali dalam waktu secepat ini. Dimas nih, ia berdiri di depan pintu kafe, ragu. Wajahnya tak marah, tapi juga tidak tenang. Lebih seperti orang yang kalah, tapi belum siap mengakuinya. Aku dan Bram saling pandang. Boleh bicara sebentar? Tanya Dimas, pelan. Untuk pertama kalinya, suaranya tak tinggi, aku mengangguk. Masuklah. Dimas duduk di meja yang dulu pernah jadi saksi amarahnya. Tangannya menggenggam erat topi di pangkuannya. Aku dengar soal program sosial di kafe ini. Aku lihat videonya di TikTok, viral. Bram tertawa kecil, gugup. Bukan aku yang upload ya. Dimas mengangguk. Kamu bikin aku malu, Bram. Kami terdiam. Tapi juga bangga. Lanjutnya, aku tak menyela. Kupandangi anakku itu, yang dulu selalu merasa tak pernah cukup, bahkan ketika harta sudah menumpuk di tangannya. Nah, dan hari itu, untuk pertama kalinya, aku lihat ia belajar menundukkan kepalanya. Kalau boleh, aku mau jadi investor kecil di sini. Nggak ambil untung, cuman bantu jaga kafe ini tetap hidup. Bram melirik padaku. Aku tak langsung jawab. Lalu pelan aku berkata, aku tak butuh uangmu, Dimas. Tapi kalau kau mau duduk di sini, layani satu pelanggan dulu saja dengan hati. Lalu kita bicara. Dimas terdiam, tapi akhirnya mengangguk. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, 3 generasi satu keluarga duduk bersama di kafe yang dulu jadi ajang pertikaian, kini menjadi tempat pemulihan. 3 bulan sudah berlalu sejak kejadian itu. Kafe yang dulu hanya tempat jual beli kopi, kini berubah menjadi ruang bertumbuh, belajar, dan yang paling menyentuh bagiku, tempat saling memaafkan. Aku masih datang setiap pagi, duduk di pojokan favorit dekat jendela besar, menikmati sinar matahari sambil menyeruput teh tawar. Tapi suasananya benar-benar berbeda. Ada tawa, ada diskusi hangat, ada anak-anak muda berdiskusi sambil bantu pengemis yang mampir duduk. Tak ada lagi cibiran, tak ada lagi muka sinis saat orang tak berpakaian rapi datang. Dan Bram, cucuku, kini jadi jantung dari semuanya. Pagi itu ia mendekatiku sambil membawa 2 gelas, 1 kopi hitam tanpa gula, favoritnya, dan 1 teh tawar untukku. Kek, katanya sambil duduk. Ada yang mau aku kasih lihat. Ia menyodorkan ponsel padaku. Di layar, tampak halaman media lokal menulis tentang kafe yang ramah orang, kecil, dikelola mantan anak konglomerat. Judulnya lucu, tapi isinya menghangatkan hati. Artikel itu menceritakan bagaimana program berbagi Jumat sore mereka menjadi viral. Banyak donatur mulai berdatangan, tapi Bram tetap membatasi bantuan agar kafe tak kehilangan arah. Kita bukan tempat amal. Kita tempat belajar saling menghargai, katanya suatu hari. Dan aku tahu, dia mengerti pesan utamaku. Sore harinya, sebuah acara kecil digelar di halaman belakang kafe. Sederhana, tapi penuh makna. Mereka menamainya Hari Terima Kasih. Para pelanggan setia, para lansia, tukang parkir, bahkan anak-anak jalanan yang dulu sering diusir kini duduk berjejer, disuguhi makanan gratis dan musik akustik ringan.
Beberapa staf naik ke atas panggung kecil dan mengucapkan cerita mereka tentang perubahan hati sejak mengenal tempat ini. Dimas, anakku, juga naik ke panggung. Tangannya gemetar, tapi suaranya mantap. Dulu saya pikir kekayaan itu segalanya. Tapi ternyata, kekayaan sejati adalah ketika kita mau menunduk, memaafkan, dan belajar dari yang pernah kita remehkan. Ia menatapku dari atas panggung, lalu menunduk. Dan aku tersenyum padanya. Tak perlu kata-kata, memaafkan bukan berarti melupakan, tapi menerima bahwa manusia bisa berubah. Saat acara hampir selesai, Bram berdiri di tengah-tengah semua orang, lalu memanggil namaku. "Ini orang tua kami," katanya lantang. "Yang mengajari kami bukan hanya soal bisnis, tapi soal menjadi manusia." Aku berdiri perlahan, berjalan ke depan. Semua mata tertuju padaku. Tapi, tak ada rasa bangga atau sombong dalam dadaku. Yang ada hanya syukur, karena akhirnya, keluarga ini menemukan jalan pulangnya. Aku memandang mereka satu persatu. Staf yang dulu menghina, kini memelukku. Pelanggan yang dulu mencibir, kini mengulurkan tangan. Dan akhirnya, aku berdiri di hadapan Bram, memeluknya erat. "Terima kasih, Nak," bisikku. Bram menggenggam tanganku. Justru aku yang harusnya bilang itu, Kek. Malam pun datang. Lampu gantung di halaman menyala redup. Musik pelan mengiringi suasana. Dan aku duduk di kursi tua, menatap langit. Aku pernah diludahi oleh cucuku sendiri. Pernah diremehkan, diasingkan, bahkan dilupakan. Tapi hari ini, aku tahu semuanya tak sia-sia. Karena warisan terbaik yang bisa diberikan seorang kakek bukanlah rumah mewah atau rekening gemuk, tapi pelajaran hidup yang akan dikenang seumur hidup. Dan saat Bram mendekat, lalu berkata, "Kafe ini akan tetap berdiri, Kek. Bukan karena uangmu, tapi karena hatimu." Aku pun menutup mata sejenak, tersenyum. Perjalanan ini selesai. Tapi hati-hati yang terbangun baru saja dimulai.